1 Yohanes 3, 8, 10 1 Yohanes 3, 8, 10 Siapapun yang berbuat dosa berasal dari iblis, karena iblis berdosa sejak awal. Untuk ini anak Allah dimanifestasikan, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Siapapun yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, karena benihnya tinggal di dalam dia, dan tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Dengan ini anak-anak Allah dan anak-anak iblis dinyatakan. Barang siapa tidak berlaku adil dan tidak mengasihi saudaranya, ia tidak berasal dari Allah. 1 Yohanes 3, 8, 10 Sebuah kategorisasi teologi keselamatan berdasarkan pengalaman saya dengan komunitas Kristen saat ini. Berikut ini adalah upaya untuk mengkategorikan berbagai teologi yang dianut oleh umat Kristiani tentang isu-isu khusus tentang kehendak bebas, keamanan abadi, jaminan keselamatan, ketekunan orang-orang kudus, dan cara hidup. Label di sini tidak dipasang di atas batu, tetapi untuk kemudahan menyebut teologi tertentu sebagai sesuatu. Teologi mendefinisikan label. Label itu tidak mendefinisikan teologi. Dengan kata lain, label-label ini harus dipahami dalam konteks yang diberikan di sini. Jika orang menggunakan label di luar konteks itu, penggunaan itu mungkin berbeda dari cara saya menggunakannya di sini. Kehendak bebas prakeselamatan. Apakah orang memiliki kehendak bebas untuk menanggapi Injil? Keamanan abadi, sekali diselamatkan, selalu diselamatkan? Jaminan keselamatan, dapatkah saya yakin saya telah diselamatkan? Dan berdasarkan apa? Ketekunan orang-orang suci tidak dapat dihindari bahwa mereka yang lahir dari Tuhan akan terus bertahan sampai akhir, baik dalam hal iman mereka maupun dalam menjalani gaya hidup yang selaras dengan iman itu. Iman Alkitabiah, iman yang menyelamatkan adalah iman yang berorientasi pada penerapan. Itu adalah iman yang bekerja. Ini adalah kinerja berbasis keselamatan. Objek iman kepada Kristus dan pekerjaan pendamaiannya keyakinan non-Alkitab, namun dalam keselamatan berbasis kinerja, iman seseorang terletak pada perbuatannya. Dengan demikian objek iman menjadi rusak. Iman lain yang tidak alkitabiah adalah iman yang memiliki tujuan yang benar, tapi tidak ada aplikasi. Tidak berorientasi pada aplikasi dan karena itu hanya persetujuan atau pemahaman mental, tetapi bukan penerimaan nyata, dan karena itu kualitasnya kurang. Calvinis berbicara tentang pemilihan daripada keselamatan. Ada orang-orang yang diselamatkan sebelumnya yang tetap terpilih. Mereka percaya bahwa sekali terpilih, selalu terpilih, yang sedikit berbeda dari sekali diselamatkan, selalu diselamatkan, karena itu termasuk orang pilihan yang diselamatkan sebelumnya. Tetapi bagi orang-orang pilihan yang lahir dari Allah, tidak dapat dihindarkan bahwa orang-orang seperti itu akan melanjutkan iman mereka dan perilaku yang konsisten dengan iman itu dalam pengertian gaya hidup sampai akhir. Tetapi ada orang Kristen nominal yang masih perlu diselamatkan. Kepastian keselamatan seseorang didasarkan pada efek dilahirkan dari Tuhan dan dapat diukur dalam kaitannya dengan perilaku seseorang. Dalam komentarnya atas 1 Yohanes 3, 8, 10, Calvin menegaskan gagasan tentang ketekunan orang suci dan menentang posisi anugerah bebas, bahwa mereka terus berpegang teguh pada kebenaran. Yohanes menyatakan bahwa semua yang tidak hidup lurus tidak berasal dari Tuhan, karena semua yang Tuhan panggil Dia lahirkan kembali oleh Roh-Nya. Oleh karena itu, kebaruan hidup adalah bukti abadi dari adopsi ilahi. John Calvin Calvinis antinomian, sama seperti Calvinis, kecuali menyangkal bahwa ada korelasi antara dilahirkan dari Tuhan dan perilaku seseorang, atau menyangkal bahwa efek semacam itu berlangsung seumur hidup. Karena itu, ia percaya bahwa mereka yang diselamatkan dapat terus menjalani gaya hidup dosa atau bahkan jatuh ke dalam kekufuran dan tetap mempertahankan status mereka yang telah diselamatkan. Perlu juga dicatat bahwa doktrin reformat tentang ketekunan orang suci, seperti yang dibicarakan dalam pengakuan Westminster, dinyatakan secara tidak jelas sehingga memungkinkan interpretasi antinomian. Jadi,
Banyak orang yang menganggap dirinya menganut teologi reformat sebenarnya adalah antinomian, sementara yang lain yang berpegang pada pernyataan Calvin di atas tidak. Save Arminian memegang sudut pandang Arminian pra-keselamatan dan sudut pandang Calvinis pasca keselamatan. Memang, dapat dikatakan bahwa Jose Arminio sendiri mempertahankan posisi yang sama dengan mengatakan, mengenai ketekunan para orang suci, pemilihan untuk keselamatan tidak hanya terdiri dari iman, tetapi juga ketekunan dalam iman, dan bagaimana Santo Agustinus mengatakan, Tuhan telah memilih untuk keselamatan, mereka yang Dia lihat setelah itu akan percaya dengan bantuan rahmat pencegah atau anugerah sebelumnya, dan yang akan bertahan dengan bantuan anugerah berikutnya atau berikutnya. Orang percaya dan orang pilihan tidak dianggap sebagai orang yang sama. Joseph Arminius jadi, dia akan mendefinisikannya sebagai ketekunan orang pilihan, serta Calvinis. Antinomian Secure Arminian, sudut pandang Arminian pra-keselamatan dan sudut pandang Calvinis antinomian pasca keselamatan. Sudut pandang antinomian hanyalah bahwa, sekali lahir dari Tuhan diselamatkan, belum tentu ada korelasi antara iman, perilaku dan status keselamatan. Arminian bertentangan dengan pandangan fatalistik Calvinisme pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. 1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9